Selamat siang, selamat berjumpa kembali bersama saya di channel Calon Guru 89. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tips-tips kepada teman-teman peserta PPG dalam jabatan tahun 2021 terkait pelaksanaan tahapan pendalaman materi selama 14 hari. Tahapan pendalaman materi merupakan tahapan kedua setelah pembelajaran secara mandiri. Pada tahapan ini teman-teman akan mengikuti perkuliahan secara daring melalui Google Meeting dan Zoom Meeting. Dan tahapan ini sangat penting karena sebagai bentuk konfirmasi terhadap materi-materi yang teman-teman sudah belajar atau pelajari secara mandiri. Tahapan ini ibarat membangun rumah. Ini adalah bagian fondasinya, dan fondasi tersebut harus kokoh dan juga harus kuat. Jadi ketika teman-teman mempelajari materi ini secara baik, memahaminya secara mendalam sampai kepada penerapannya di kelas, maka seperti rumah teman-teman sudah memiliki fondasi yang kuat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan memberikan tips-tips kepada teman-teman agar dapat diperhatikan dan dilaksanakan pada saat mengikuti tahapan pendalaman materi selama 14 hari. Jadi tips yang pertama adalah teman-teman wajib aktif dalam berdiskusi. Aspek yang perlu diperhatikan dalam berdiskusi adalah menyampaikan ide, gagasan, ataupun menjawab pertanyaan. Dan yang kedua adalah menyampaikan pertanyaan terkait dengan hal-hal yang kita belum mengerti. Pada bagian menyampaikan ide, gagasan, atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman ataupun dari dosen, ini menjadi hal yang sangat penting dan memiliki manfaat untuk diri kita sendiri, karena dengan menjawab, memberikan ide apa yang ada di dalam otak kita atau materi yang ada dalam otak kita, selalu kita ingat dan tidak cepat kita lupa. Yang kedua, bahwa ketika kita menyampaikan ide, gagasan, dan menjawab pertanyaan, materi atau ide yang kita miliki itu kalau masih salah, masih kurang tepat, akan mendapat penjernihan atau pencerahan dari teman yang lain ataupun dari dosen. Jadi itulah manfaat dari aktif berdiskusi dalam hal menyampaikan ide dan gagasan. Yang berikut adalah menyampaikan pertanyaan. Dalam hal menyampaikan pertanyaan ini kita bertanya tentang hal-hal yang belum kita mengerti, agar kita mengerti dan memahaminya secara baik dan secara mendalam sampai kepada akar-akar. Oke, jadi itulah manfaat dari aktif berdiskusi. Yang berikut, tips yang kedua adalah teman-teman wajib memahami materi-materi tersebut sampai kepada penerapannya. Ketika teman-teman memahami sampai kepada penerapan dari setiap teori dan konsep yang ada, maka pada saat ujian UP ataupun pada saat pembuatan perangkat pembelajaran, pada saat PPL, teman-teman tidak bingung. Karena begini, kalau teman-teman hanya memahami teori pembelajaran behavioristik adalah ini, teori pembelajaran kognitif adalah seperti ini, itu baru level low ataupun mods. Diharapkan memahami setiap teori itu sampai, atau konsep ataupun ilmu itu sampai kepada level HOTS. Jadi misalnya di teori pembelajaran itu memahami sampai penerapannya. Jadi penerapan yang seperti ini adalah teori apa, itu baru level HOTS. Jadi kebanyakan soal-soal pada UP itu yang disajikan itu cerita gambaran pelaksanaan pembelajaran, terus baru ditanya ini teori apa, ini sesuai dengan teori apa. Dan itu sangat membingungkan karena hampir sama dengan teori yang lain. Dan oleh karena itu saya sarankan harus pahami setiap teori, konsep, data, dan fakta itu sampai kepada perbedaannya supaya bisa tahu, dan juga sampai kepada penerapannya.
Dengan begitu, teman-teman tidak akan susah pada saat pembuatan perangkat pembelajaran PPL, UKIN, dan juga UP. Yang terakhir adalah, sekali lagi saya sarankan harus membuat mind map, peta pikiran setiap modul. Jadi supaya kita tidak terkendala di kemudian hari ketika membutuhkan materi atau hal-hal ini yang akan kita buat di perangkat ini ada di modul 1. Kita lupa. Kita bisa lihat kembali mind map di modul 1. Oh, ini seperti ini. Pikiran kita kembali terbuka. Jadi seperti itulah tips yang saya bagikan untuk teman-teman dapat laksanakan pada saat perkuliahan pendalaman materi selama 14 hari. Wajib aktif berdiskusi. Yang berikut memahami setiap materi sampai level HOTS, atau sederhananya setiap materi atau konsep data dan fakta itu pahami dia sampai pelaksanaan dan juga tahu perbedaan yang paling spesifiknya seperti apa. Dan yang ketiga adalah membuat mind map untuk memudahkan teman-teman ketika lupa tentang suatu teori atau konsep. Demikian saran dari saya. Semoga dapat membantu memberikan pencerahan buat teman-teman dan sukses untuk teman-teman yang sementara mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2021. Terima kasih.